Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan program makan bergizi gratis. program makan bergizi gratis untuk bulannya makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis jadi program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan. Makan bergizi juga hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Wahid dalam wawancara eksklusif ya. Setiap edisi kami akan selalu menghadirkan informasi penting, unik, dan menarik untuk Anda semua. Di edisi kali ini saya menghadirkan informasi yang mungkin lagi ramai dibahas di nasional ya. Ada program makan bergizi gratis. Itu program merupakan pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, di hadapan kita saya menghadirkan narasumber yang luar biasa ya. Yang biasanya jarang kita menghadirkan yang menggunakan seragam lengkap. Tapi hari ini saya menghadirkan narasumber yang keren. Saya sapa dulu, ada Kasdem 1606 Mataram, Letkol Infantri Supriyadi SHMA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Pak, saya bisa ketemu dengan Bapak ya di tengah kesibukan. Ini pun harus kami bangun komunikasi dari jauh-jauh hari Pak untuk bisa menghadirkan Bapak dalam wawancara eksklusifnya Pak. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Ya. Ini kan kita ingin tahu nih, masyarakat NTB ini ingin tahu Pak. Bahkan mungkin di nasional juga sama Pak. Kita tahu bahwa ada salah satu program nasional itu miliknya Prabowo Gibran soal makan bergizi gratis. Nah, kami ingin tahu dong Pak, untuk kesiapan kita di NTB ini seperti apa dan peran TNI itu seperti apa di dalam program ini? Ya, untuk saat ini kami banyak sekali berkontribusi ya untuk kesiapan makan bergizi gratis MBG istilahnya, MBG. yang diinisiasi oleh Badan Gizi Nasional. Ya. Untuk 4 bulan terakhir, ya peran kami sangat strategis sekali. Ya, mulai dari bagaimana kami berkoordinasi dengan instansi terkait, ya instansi terkait baik itu pemerintah daerah maupun TNI sendiri, ya terkait dengan kesiapan lahan untuk pembangunan ya SPPG. Untuk SPPG ya, dari situ peran yang sangat luar biasa, karena dari awal kita terus terang awam, ini apa ini SPPG ini, itu yang pertama ya. Kemudian berikutnya kami berperan dalam rangka mendata manfaat nanti dari SPPG itu, siapa yang mendapatkan manfaat yang setelah ditentukan oleh pemerintah pusat, baik itu dari ya anak-anak tingkat PAUD, ya terus SD, TK, SD setingkat, terus SMP, ya atau Madrasah Sanawiyah setingkat, maupun SMA atau setingkat aliyah setingkat, ya termasuk nanti 10% dari nilai manfaatnya ibu-ibu hamil maupun ibu-ibu menyusui. Oh, itu dapat juga? Ya, dapat juga, itu sesuai dengan ya arahan dari Bapak Presiden kita. Oke. Kalau boleh tahu perannya TNI di situ di mana Pak sebenarnya? Ya, mendata. Mendata. Ya, mendata. Ya, mulai dari jumlah anak-anak yang menerima manfaat. Ya, awal kita belum tahu ya apa yang harus kita data. Ya, setelah kita berjalan pelan-pelan koordinasi dengan instansi terkait, ternyata ya awal kami mendata hanya manual saja ke sekolah-sekolah. Nah, bayangkan kita ke sekolah-sekolah, ini peran Babinsa ini ke sekolah-sekolah mencari data berapa yang akan menerima manfaat, mulai dari tingkat PAUD sampai dengan SLTA maupun Madrasah Aliyah Negeri atau setingkat, itu mendata. Setelah itu data yang kita pakai ini harus kita kolaborasi ya dengan data yang ada di Diknas, baik pemerintahan kabupaten maupun kota, karena mereka punya sistem. Ya, kenapa?
karena kalau ada lebih satu atau kurang satu akan bermasalah itu. Iya, benar, Ini kan nilainya kan nilai uang ini, tidak Iya, main-main ini. Tidak besar. boleh ada lebih satu, tidak boleh ada kurang satu. Makanya kita ya berusaha bagaimana data kita itu valid, koordinasi dengan instansi terkait, termasuk dari Depak Kodia, karena menyangkut ya data dari sekolah-sekolah agama kan. Iya, iya. Ya termasuk yang lebih penting lagi ya terkait dengan ibu-ibu hamil. Ya Hamil. kita posyandu Iya, kita iya, libatkan itu, tidak bisa kita abaikan. Sampai Ya, TNI turun sampai ke situ. sampai situ peran Babinsa luar biasa. Ya, data itu diminta sekarang, ya harus diminta besok harus ada. Harus Ya, ada. sekarang kita gerak cepat. Ya, karena ini program strategis yang bukan main-main. Berarti kalau soal data hari ini sudah clear, Pak? Sementara sudah clear. Ya, Ya. untuk data sampai Penerima saat manfaat, ini ya. menerima manfaat ya termasuk yang sudah berjalan. Oke. Baik. Ya. Nah, kalau boleh kami dapat, Pak, berapa sih jumlah penerima manfaat itu, Pak, dari program ini? Ya, untuk penerima manfaat ya kalau sesuai dengan ketentuan dari atas minimal 3.000 sampai 3.500 ya masing-masing SPPG ya SPPG dan rinciannya ada di Oke. sini nanti kami mungkin Oke, kalau contoh misalnya sederhananya Kota Mataram, Pak. nah Kota Mataram yang sudah di launching kemarin kalau tidak salah yang di Rembige ya di Selaparang itu ada mitra kita dari satu yayasan. Di sana kurang lebih 3.000 jumlahnya 3.069 yang menerima manfaat. Berarti kalau bicara NTB itu Ya. tentu lebih besar. Wah, lebih besar lagi. Itu baru dari satu SPPG. Oke. Ya, Saya mau ngambil sampel, Pak. Ya. Untuk Kota Mataram itu satu ya, kabupaten kota yang kita mau sebut itu kalau di Kota Mataram berapa SPPG yang dimaksud? Atau dapur sehat ya mungkin? Untuk dapur sehat untuk Kota Mataram sementara kan baru satu yang operasional. Nah, nanti launching kalau tidak salah tanggal 17 itu ada dua tempat nanti. Dua tempat baik itu di Karangpule. Nanti Karangpule ada satu mitra kita yayasan memang jadi mitra itu. Oke, Ya, berarti di Kota Mataram di itu Kota ada dua ada dapurnya. ada tiga. Oh, ada tiga, Pak. Tiga, termasuk yang sudah dapur yang sudah dibangun oleh BGN. Yang ada di Kompi B Yonsipur 18. Nah, itu pas di lahan kita TNI karena kita awal-awal kan diminta untuk menyiapkan lahan yang sesuai, yang tepat. Karena dari BGN waktu itu kan pernah datang survei lapangan, ya lahan-lahan yang memenuhi standar yang mana ini? Ya, kita tunjukkan lahan-lahan yang ada, ya maunya yang segera, yang tidak cat and fill atau pengurukan lagi. Yang penting ya cepat karena target bulan Januari itu kan launching itu. Benar. Makanya harus secepatnya. Oke. Ya. Untuk di NTB, Pak, bagaimana kemudian mekanisme ke depan program ini dijalankan? Kalau hari ini, kalau kami melihat, Pak, di lapangan kan ada beberapa sekolah yang sudah berjalan, Pak, dan yang lain belum, Pak. Nah, ini kapan mulai actionnya semua ini untuk penerima manfaatnya mulai menerima makanan bergizi itu, Pak? Kalau untuk NTB sendiri mungkin ya saya belum bisa memberikan ya jawaban ya. Ya kalau di NTB sendiri ya. Kalau Mataram? Tapi untuk sementara data ya yang ada di staf teritorial masing-masing Kodim ya mereka sudah ada. Ya mereka sudah disiapkan. Kalau untuk Mataram sendiri ya untuk tanggal 17 tahap kedua sudah siap 5 titik. Tanggal 17 Tanggal Februari. 17 Februari sudah siap 5 titik. 5 titik. Ya, 2 titik di Kabupaten Lombok Barat, 2 titik di Kota Mataram, 1 titik di Bayan. Oh, Bayan. Ya, Kabupaten Lombok Utara. Oke, berarti ini mulai tanggal 17 tuh lanjut, Pak? Gitu? Lanjut terus. Ya, enggak ada istilah berhenti selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Oke, Pak, kami ingin tahu dong, kemudian bagaimana persiapan dari sisi makanannya, Pak? Nah, ini kan setiap hari, saya bisa bayangkan, Pak, satu sekolah itu siswanya 300 misalnya. Dan ini setiap hari akan didistribusikan makanan, Pak. Ini bagaimana polanya? Mungkin bisa disampaikan kepada kami. Kita dari awal ya sudah mengantisipasi hal ini. Ya, kemungkinan terjelek yang akan terjadi. Jadi kami ya dari awal ya peran kami TNI ya terusnya di Kodim 1606 Mataram kami mencari supplier yang bisa diajak kerjasama yang betul-betul siap. Ya, jangan sampai ada terkendala nanti saat berjalan, ya seminggu, 2 minggu, sebulan, sampai setahun tiba-tiba, wah kami tidak sanggup siapkan ini, ya kami tidak mau. Ya, jadi kami betul-betul mencari supplier yang betul-betul siap bekerja sama dengan
ya BGN yang dalam hal ini nanti dioperasionalkan oleh SPPG yang betul-betul siap. Ya, Oke. sehingga sampai saat ini ada beberapa item yang mungkin nanti akan mau dibutuhkan lebih banyak seperti telur, ya, terus daging ayam, Iya. daging sapi, Iya. ya itu kan akan dibutuhkan terus. Ya, mereka sudah siap. Dan siap Ya, hari sudah itu siap. kan. Nah, tiap hari. Kecuali hari libur kan Pak, tanggal Ya, itu kecuali hari libur ya, kecuali Oke, hari oke, libur. oke. Kalau untuk hari-hari sekolah sudah siap. Baik, ini menarik Pak. Saya kembali mengulangi Ya, soal calon penerima manfaat lah, kasarnya ya, begitu Pak. Ya. Kan di situ mulai dari PAUD ya, PAUD. PAUD, Hmm, SD, SMP, SMA. Ya, Hanya sampai situ dan ibu hamil sekali lagi. ya, ibu hamil dan menyusui. Oke, ini distribusinya seperti apa modelnya Pak? Kan ini kan beda-beda jam sekolah Pak. Ya, Contoh ya, PAUD misalnya, ya, ya. kan dia pulangnya jam 10 Ah, Pak. Nah, makanan ini masuk kapan ke sekolah? ah, Mungkin? Ya, ini sistem pendistribusiannya sudah Oke. ada ketentuan, sudah ada mekanisme, ada standar operasional. Siap, siap. Dan mereka yang dari kepala dapur, mereka sudah dilatih memang. Dia kemarin di Kementerian Pertahanan ada berapa bulan, mulai dari kepala dapur dan perangkat-perangkatnya Secara khusus tuh dilatih. termasuk ahli gizi. Iya. Ya, sekarang direkrut lagi sarjana penggerak pembangunan namanya, Siap. yang akan membantu secara all out ya kegiatan ini, jangan sampai ada terhambat. Oke, Ya. oke. Nah, sekarang TNI ini seperti apa keterlibatan khusus untuk eksekusinya, Pak? Kan ini Ya. mulai tanggal 17 kita action ini, Pak. Ya, sementara ini kan sudah diambil alih oleh SPPG ya. Ya, tapi peran kami khususnya pendistribusian ini kan tahap launching ini awal, tidak mau ada terjadi keributan atau berebutan di lapangan, maka peran Babinsa ya sangat dominan sekali. Ya, mengawal dari mulai pemberangkatan sampai dengan pendistribusian di sekolah-sekolah. Ya, nanti kan memberikan pemahaman kepada anak-anak biar terjadi rebutan lah istilahnya. Karena semua sudah didata, sudah akan dapat sesuai dengan jumlahnya. Oke. Ya. Pak, kan ini pernah uji coba ya di Kota Mataram, misalnya kita ngambil sampel, pernah dicoba. Dan kita tahu waktu uji coba itu saya pengen tahu dong dari TNI seperti apa respon masyarakat, orang tua dan siswa mungkin Pak setelah melihat secara langsung uji coba dilakukan. Kemarin sebenarnya bukan uji coba ya, sebenarnya sudah launching tahap pertama. Ya, launching tahap pertama yaitu pada tanggal 13 Januari 2025. Yaitu tepatnya di SPPG yang mandiri, dilaksanakan oleh sebuah yayasan yang ada di Selaparang. Nah, yang ada di Selaparang ya sudah dilaksanakan dan antusias penerima manfaat ya sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Ya, dilihat dari dokumen-dokumen yang ada, yang diambil itu maupun video-video yang ada itu luar biasa. Ada satu cerita Pak, ini benar nggak Pak? Saya klarifikasi sama Bapak Supriyadi. Ini ada katanya yang biasa membawa nasi dari rumah, katanya sekarang udah nggak bawa bekal lagi sekolah. Ya, bukan itu saja. Justru yang lebih menarik lagi, ya mungkin ada yang makan setengah, sisanya dibawa pulang gitu. Itu. Saya lihat-lihat di TikTok maupun di media, kan ada publikasi media itu kan di media sosial, elektronik dan lain-lain. Sangat luar biasa. Ya, bahkan ada yang tidak mau makan, ada yang makan setengah, ada yang tidak mau makan, ada yang buat neneknya, buat ibunya. Mungkin dia bisa merasakan betapa bagusnya ini pola penyajiannya, ya menu-menu yang disajikan oleh SPPG. Kalau harapan mungkin dari program ini apa sih sebenarnya pemerintah, kalau Bapak boleh sampaikan sama kami? Mungkin harapan pemerintah maupun harapan kita semua ya, dengan adanya makanan bergizi gratis, tentunya diharapkan anak-anak itu akan tumbuh dengan gizi yang bagus. Ya, tentunya terkait kalau gizinya sudah bagus, pasti otaknya akan cerdas. Ya, kalau sudah tidak mikir makan lagi, mereka akan fokus pendidikan, belajar fokus dan lain-lain. Ya, itu harapan dari Bapak kan, dari Pak Prabowo. Ya, kalau gizinya sudah terpenuhi, apalagi? Ya, tinggal belajar aja. Ya, itu. Pak, boleh saya tahu nggak, siapa saja sih yang terlibat dalam program ini, Pak? Ya. Institusi mana saja yang akan terlibat kalau semua tahun Bapak? Yang pertama tentunya yang langsung seperti BGN ya. Sekarang kan sudah ada Badan Gizi tingkat kementerian. Ya, Badan Gizi Nasional, TNI, Polri dan pemerintah daerah. Semua
stakeholder sangat-sangat ya terkait. Hmm. Ya, tidak bisa saling. Tidak bisa kerja sendiri. Ya, nggak bisa. Ini semua. Kita Oke. cari data dikasih. Cari lahan ya. Kita kan nggak mungkin punya lahan. Iya, Pasti benar. Oke. semua. Kalau intinya sekarang kalau udah soal lahan tuh pasti udah selesai Pak. Ya, Soal lahan, data, penerima manfaatnya sudah clear. sudah semua. Tinggal kita gas saja sebenarnya. Betul. Gitu deh. Ini tinggal ya digas. Terus untuk anggota Pak, saya pengen tahu dong, anggota berapa yang terlibat di dalam atau ada satuan khusus yang dibuat untuk ikut mengawal program ini ke depan? Anggota maksudnya anggota. Anggota dari TNI misalnya. Untuk anggota TNI hanya sebatas Babinsa. Oh, Nah, Babinsa untuk mengatur di lapangan, ya bagaimana pendistribusian Itu saja. yang benar. Yang kedua, para pasiter Kodim. Oh, Nah, dari awal program ini kita sudah betul-betul dilibatkan. Dilibatkan mulai dari pengadaan lahan, koordinasi terkait dengan lahan dengan pemerintah maupun dari intern sendiri. Oke. Nah, terus pencarian data, yaitu staf teritorial itu semua. Data awal-awal kita kan masih buta ini. Benar. Ya, kita hanya datang ke sekolah-sekolah. Babinsa cari data ke sekolah ini. Oke. Ya, ternyata ada satu sistem di Dikbud maupun di Departemen Agama ya, kaitan dengan sekolah-sekolah agama mencari data-data. Ya, kemudian rekrutmen. Ya, dari awal rekrutmen ahli gizi waktu itu. Iya. Ahli gizi, terus kepala SPPG. Iya. Termasuk karyawan-karyawan yang nanti berada di SPPG. Itu peran kita semua itu. Peran dari awal. Oke. Mungkin Pak perlu disapa dong ini anggota Babinsa kita Pak. Beliau sebagai ujung tombak kita Pak, mohon maaf, di lapangan. Nah, mungkin apa yang Bapak mau sampaikan kepada anggota di lapangan, khususnya yang di wilayah tempat bertugas Bapak, pada menyapa mungkin anggota-anggota kita yang di lapangan, mereka yang bersentuhan dengan masyarakat. Ya, pada para Babinsa kami yang ada di 3 kabupaten kota, baik itu Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara maupun Kabupaten Lombok Barat, saya berharap dengan adanya program ini, ya kita betul-betul melaksanakan tugas ini secara ikhlas demi anak-anak kita nanti. Mari kita bantu BGN, ya pemerintah dalam rangka ya mensukseskan kegiatan ini sampai dengan distribusi. Jangan sampai ada masalah, ya laksanakan tugas secara baik, tulus dan ikhlas. Ya, Oke, gitu baik. Terima kasih Pak Suradi, luar biasa ini. Itu pesan khusus kepada Babinsa. Oke Pak, secara pribadi Pak, bagaimana Anda merespon atau sebagai seorang pimpinan juga di situ Pak, merespon program yang satu ini Pak? Ini kan tidak pernah terjadi di Indonesia Pak. Sangat luar biasa ini ya program, makanya program strategi nasional kan. Program unggulan yang sangat luar biasa ya. Ya kalau bagi orang awam mungkin nggak nyampe ke situ, tapi bagi orang-orang yang cerdas ya bagaimana perekonomian ini akan tergerak semua. Pasti. Ya, semua lini akan bergerak ini. Ya, perekonomian itu yang nilai manfaat yang sangat strategis yang dapat kita rasakan nanti. Baik, terima kasih Pak Supriyadi ya, Kasdim 16 ya, Kota Mataram ya. Ini informasi yang luar biasa, bermanfaat bagi kita semua tentunya, khususnya dalam menjalankan program pemerintah Prabowo Gibran tentunya Pak ya. Dan di situ kita tahu bahwa TNI salah satu yang terlibat dari awal, bagaimana melalui proses pendataan disampaikan tadi oleh Pak Kasdim, kemudian ada juga penyiapan lahan dapur, mohon maaf, dan sampai cross check melihat ibu yang sedang pemeriksaan ya, ibu hamil, saya data juga ternyata. Betul, kita harus bisa mendata ini betul hamil dah, saya dapat menerima manfaat. Jangan sampai kita dikasih data saja, itu tugasnya ya kan, ada KBKes, ada Posyandu, jadi program itu sudah bersinergi. Baik, sekali lagi Pak Kasdim, terima kasih atas waktunya pada wawancara eksklusif ini. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Saya Diki Wahyudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Luar biasa.